Dari dugaan galian tanah di Desa Bakung, polemik video Trantip hingga dugaan penggunaan nama lembaga, publik menanti kepastian hukum di Kronjo. Rangkaian dugaan aktivitas galian tanah di Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, terus menyita perhatian masyarakat, kalangan pers, lembaga masyarakat, dan pemerintah. Peristiwa ini berkembang dari dugaan pertambangan tanpa izin. Munculnya polemik video yang melibatkan anggota Trantip Satpol PP Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Perbedaan informasi di lapangan hingga dugaan penggunaan nama lembaga tanpa kewenangan. Selasa, 14 Juli tahun 2026, berdasarkan penelusuran tim investigasi, pada 1 Juli tahun 2026 Satgas SP3 Provinsi Banten yang terdiri atas unsur Dinas ESDF, DPM PTSP, DLHK, PUPR, Dishab, Satpol PP Provinsi Banten, Polda Banten, pemerintah Kecamatan Kronjo, serta instansi terkait melakukan pemeriksaan lapangan. Berita acara pemeriksaan lapangan nomor 027, BAPL, DSDM atau V 2026 mencatat adanya indikasi dugaan aktivitas pertambangan tanpa dokumen perizinan. Sebagai tindak lanjut, lokasi dipasangi Satpol PP lain dan spanduk penghentian kegiatan sambil menunggu proses sesuai ketentuan hukum. Pada 6 Juli tahun 2026, redaksi menerima informasi monitoring dari anggota Trantip Satpol PP Kecamatan Kronjo berinisial AR. Menurut keterangannya, sekitar jam 0:46 WIB terdapat dugaan aktivitas kembali berlangsung di lokasi yang sebelumnya telah dihentikan. Informasi tersebut memunculkan perhatian publik karena berbeda dengan kondisi saat penyegelan. Hingga berita disusun, belum ada penjelasan resmi dari pihak yang diduga mengelola lokasi. 2 hari kemudian, Arifin yang mengaku sebagai aktivis muda, Apkan Banten, menyatakan hasil pemantauannya menunjukkan lokasi masih tutup. Pernyataan itu memunculkan perbedaan informasi. Pada 11 Juli tahun 2026, SN selaku bendahara umum sekaligus pengurus Apkan RI Banten menyampaikan kepada redaksi bahwa dirinya tidak mengetahui maupun memberikan mandat kepada Arifin untuk berbicara atas nama lembaga. Hingga laporan ini disusun, Arifin belum memberikan tanggapan atas konfirmasi redaksi. Perkembangan berikutnya terjadi pada 13 Juli tahun 2026. Camat Kronjo, Muhammad Mumu, Mukhlis menyatakan akan memanggil seorang pengusaha bernama Arde setelah adanya pengakuan anggota Trantip berinisial BA yang mengaku diminta membuat rekaman video di rumah Arde. Camat menegaskan, apabila pengakuan tersebut benar, setiap kegiatan yang melibatkan aparatur pemerintah seharusnya diketahui atau dikoordinasikan dengan pimpinan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arifin Trantip Dinmas Kecamatan Kronjo dengan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama Bos Ridwan selaku bos galian. Saya tidak pernah mengatakan untuk menangkap sebagaimana yang diberitakan di media Volunteer News bahwa apa yang diberitakan itu hoax. Arifin, ya, cuman namanya dalam video itu seolah-olah bahwa tidak ada konfirmasi sama sekali hoax. Waktu itu rekaman mengakui anak sesuai tanggal juga. Pada hari yang sama beredar surat klarifikasi yang ditandatangani BA selaku anggota Trantip Satpol PP Kecamatan Kronjo. Dalam surat itu, ia mencabut pernyataan yang menyebut pemberitaan Volunteer News sebagai hoax, menghormati kebebasan pers, serta menyampaikan permohonan maaf apabila pernyataannya menimbulkan kesalahpahaman terhadap media maupun insan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Arifin Trantip Kecamatan Kronjo menyatakan klarifikasi dan pencabutan pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Bahrul Arifin, jabatan anggota Trantip Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kecamatan Kronjo. Dengan ini menyampaikan klarifikasi atas video yang beredar di ruangan publik, di mana saya menyatakan bahwa pemberitaan media Volunteer News adalah hoax. Melalui pernyataan ini saya mencabut pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa ucapan saya tidak dimaksudkan sebagai penilaian resmi terhadap produk
jurnalistik media volunteer news. Saya menyadari bahwa penilaian mengenai suatu pemberitaan tidak sepatutnya disampaikan secara pihak tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Saya menghormati kebesaran pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers serta menghargai tugas jurnalistik media volunteer news maupun media massa lainnya. Apabila terdapat keberatan terhadap suatu pemberitaan, saya memahami bahwa penyelesaiannya semestinya dilakukan melalui mekanisme hak koreksi atau prosedur lain yang berlaku sesuai ketentuan hukum, bukan dengan memberikan penilaian sepihak di ruangan publik. Apabila pernyataan saya dalam video tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman, merugikan nama baik atau mengaruhi reputasi media volunteer news beserta insan pers yang bertugas, saya, jurnalisnya, serta masyarakat. Dengan pernyataan ini saya berharap permasalahan yang timbul akibat video tersebut dapat diselesaikan dengan baik, mengedepankan komunikasi yang konstruktif, saling menghormati, serta tetap menjunjung tinggi ketentuan hukum dan etika yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kronjo 13 Juli 2026 yang membuat pernyataan Bahrul Arifin, anggota Transtip Satpol PP Kecamatan Kronjo. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi ini disampaikan bersama tim Dewan Pimpinan Pusat Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia, DPPF RJRI, Indonesia JST News melaporkan.